Halo besinya kata Ani. Setelah viral bas advokatnya resmi dibekukan dan memproklamasikan organisasi barunya di Veradi Bersatu, tiba-tiba Besti tersebar foto Firdaus Owiwobo dengan organisasi advokat baru. Lah, Veradi kenapa bang? Padahal kalau menelisik ke belakang nih Besti, saat memutuskan bergabung ke Veradi WPI, Firdaus saat itu kayak menggebu-gebu banget memproklamirkannya Besti. Terlebih pihak Veradi pun dalam preskonnya bersama Firdaus kala itu bahkan mengatakan kalau sebenarnya banyak yang mempertanyakan perihal alasannya menerima Firdaus dalam organisasinya, yang bahkan disebut sampah oleh seterunya. Jam 8 saya berhentikan, ya jam 5 subuh saya sudah di-SK-kan lagi oleh Verdi. Dan ada 9 dan sampai sekarang ini ada 12 organisasi advokat yang menawari saya untuk bergabung. Tapi bukan saya tolak karena saya maunya satu saja, saya fokus satu. Jadi saya terima Verdi WPI saja. Semenjak saya menggabungkan dia di grup saya, TikTok saya ini juga TikTok ya. TikTok saya ini followernya 92.000 sekian hari ini. Saya diserang habis-habisan di TikTok saya jujur. Saya diserang, saya dikata-katai banyak hal, dan hari itu saya ditelepon oleh 3 rekan ketua organisasi lain, Pak. Ketua DPC 2, ketua DPD 1, satu ketua umum OA. 4 ini mempertanyakan saya, kenapa saya menerima kamu, dan maaf ya, beberapa menggunakan kata yang kasar ya, sampah. Terus saya jawab, saya juga sampah kok. Tapi Tuhan saya tuh, maaf ya, saya kan Nasrani ya, ada pendeta pernah ngomong, Tuhan itu kadang seperti ilustrasinya seperti pemulung, mengambil sampah didaur ulang, diperbaiki untuk jadi produk yang lebih baik. Kalau Tuhan saya bisa memberi saya kesempatan kedua ya, saya disuruh bersaksi di gereja, saya pernah ngomong saya ini bajingan yang ketemu kebaikan Tuhan, dikasih kesempatan untuk penegakan hukum sebagai Owisio Nobile. Kenapa saya tidak memberi kesempatan beliau juga? Ya, siapa kita yang nggak punya kesalahan di masa lalu? Ya, dia sudah dihukum sedemikian hebatnya. Veradi WPI bisa bantu apa? Dia bisa bersidang lagi. Hanya dengan KTA dan surat-surat kami bisa bantu dia untuk kerja lagi. Dan di dalam dia, di belakangnya ada banyak hidup. Gak cuma Bang Firdaus, ada keluarga, ada staf, ada karyawan, ada tim yang hidupnya melalui dia. Jadi saluran. Di situ kan bisa bantu. Simple. Nah Besti, hingga kini Firdaus atau pihak dari Veradi WPI pun belum ada konfirmasi apapun terkait hal tersebut Besti. Apa karena Firdaus sibuk dengan dunia musiknya ya yang sekarang? Atau kalau justru ia merasa ya kalau memang dia belum bisa bersidang lagi karena bas advokatnya masih dibekukan. By the way Besti, bicara mengenai beberapa kasus yang ditangani Firdaus, emang tidak bisa dipungkiri kasus itu selalu viral. Salah satunya adalah ketika ia menjadi kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia, di mana dalam kasus tersebut melibatkan pesulap merah yang diduga adalah seorang dukun yang menyebar informasi keliru dan dilaporkan atas dugaan undang-undang ITE. Makanya kan kita hadir berdua ini di kontes yang lagi gunjang-ganjing sampai sekarang ini, kita ngeritik oknum dukun. Sekali dukun yang tidak, apalagi bagi saya dukun yang tidak sesuai syariat ya. Dan pesulap yang kebablasan. Nah, contoh pesulap kebablasan apa? Menyelewengkan statement Imam Syafi'i yang diterjemahkan bahasa Indonesia, barang siapa yang bisa melihat jin dalam wujud asli dipastikan keluar dari Islam. Padahal Imam Syafi'i tidak mengatakan demikian. Jangan ngomong itu lagi. Enggak, biar clear. Gelap. Udah. Sabar Gus. Dukun bisa ngambil. Nah, sementara itu Besti, pesulap merah dalam wawancaranya bersama tim Ray-Ban saat ramai perihal pemecatan Firdaus Owiwobo dari organisasi advokat juga menyatakan kalau perihal dulu kasusnya bersama Firdaus menurut dia tidak didengar sama netizen. Bahkan pesulap merah yang kerap tampil dengan dominan warna merah ini pun melihat sosok Firdaus sebagai sosok yang penting ngomong, bukan ngomong yang penting. Saya sih nggak bermasalah sama dia yang bermasalah sama saya kayaknya deh. Iya. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu menanggapi karena pada saat itu fitnah-fitnah dia dan omongan dia juga bagi saya nggak didengerin sama netizen, malah dijadiin bahan bercandaan kan sama netizen. Jadi ya saya nggak terlalu nanggepin juga gitu. Itu udah tahun berapa? 3 tahun lalu ya? 2022. Iya betul. Tapi abang melihat Bang FO ini seperti apa sih bang kalau di kacamata Bang Marcel? Oh, kalau di kacamata saya sih, yang saya ngomongin tentang dia ngomongin saya aja ya, itu kayak asal ngomong, jadi bukan
ngomong yang penting, tapi dia tuh yang saya lihat yang penting ngomong. Nah, maka dari itu banyak banget pernyataan-pernyataan dari dia tentang saya itu tidak didengarkan dan cenderung nggak sesuai fakta gitu. Dan alhamdulillahnya juga netizen mengetahui itu gitu. Gak cuma itu Besti, bahkan pesulap merah pun kembali menceritakan saat dulu dilaporkan Firdaus. Ternyata Firdaus diduga takut katanya ketemu pesulap merah dan ketahuan ngumpet di dalam mobil. Waduh. Ada komunikasi. Kontak-kontakan gitu. Nah, Nggak ada sih ya, nggak pernah ngontak saya, dan bahkan waktu itu kan yang di Polda ya kalau nggak salah sama lu juga Bang, sama Bang Eki juga yang di Polda ya, yang Polres. kebetulan ada dia juga. oh iya iya. Polres ya, Polres apa Polda ya itu? Ada. Iya, Polres, iya. Ya itulah pokoknya waktu itu kan habis diwawancara sama banyak wartawan. Terus pas saya mau pulang juga wartawan ada yang ngabarin kan, Bang, itu kan si Firdaus juga ada di mobil. Lah kok nggak keluar dia? Nggak tahu. Pas saya pulang baru keluar kan dia dari mobilnya. Nah, itu kan ya tahu sendiri, mungkin kalau ketemu saya dia takut kali waktu pada saat itu ya. Gitu, maka dari itu ya kita lihat sekarang kayak gimana ya, kayak gitu adanya faktanya. Jadi apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Dan ada juga nih Besti, di mana Firdaus yang kala itu podcast dengan Pablo Benoa, di mana katanya Firdaus didukung para dukun untuk maju di Gubernur DKI Jakarta. Waduh, dan katanya Firdaus sih siap-siap aja kalau ditunjuk Besti. Para dukun mendukung Firdaus Oiwobo lawan Kaisang maju Gubernur DKI Jakarta. Nanti ditampilin ya, nanti ditampilin ya. Nah, oke. Selain 10.000 anggota Laskar Dukun Indonesia yang akan dukung Bang Firdaus, kami juga akan menggerakkan seluruh jin dan makhluk-makhluk tak kasat mata lainnya di alam semesta ini untuk mendukung Bang Firdaus jadi Gubernur DKI Jakarta. Ini beneran nih? Ini ada tertulis tuh, lihat. Bener nggak? Ketua KPU-nya dari kalangan jin juga. Nah tuh, gimana tuh ceritanya lu? Apa tanggapan lu untuk itu? Kalau menurut gue sih itu hanya lelucon lah. Dan kalaupun terjadi gue dijadikan sebagai calon gubernur, siapapun gak mesti Kaisang, ya gue siap-siap aja. Kalau memang P3 nanti suatu saat mencalonkan gue sebagai gubernur, gue siap-siap aja. Kalau si Ki Darto ini memang benar-benar dia membawa jin dan apa makhluk-makhluknya dia untuk mendukung lu siap tuh? Enggak, kalau gue gini, gue realistis ya. Kalau jin-jin dibawa-bawa ke pemilu, gue takutnya dia juga kena racun juga ntar. Kasian di jin-jin jangan suruh ikut-ikut, karena di Indonesia ini politik gue sih lebih dari jin gitu. jangan coba-coba jin baru belajar politik Indonesia, jangan. Oh gitu ya. Jadi maksud gue gini, masalah-masalah seperti itu yang gue bilang, masalah-masalah seperti itu sebenarnya bisa dikategorikan nyeleneh, bisa juga dari terawangan asli dia udah ngeliat gue siapa. Ya karena kalau gue bilang nyeleneh, tapi dia secara serius loh sampai dia rilis berita begini kan menurut gue beneran. Iya. Apa berarti dia memang apa namanya ikhlas banget gitu. Kalau dia ketua Laskar dukun, artinya dia orang bener. Orang bener yang bisa ngeliat gue. Oh. Ya, jadi kalau orang biasa nggak bisa ngeliat gue. Hanya orang-orang super yang bisa. Wah, ada indra ke-6, indra ke-7, ada indra Brookman. Nah, Besti nggak hanya vokal sebagai pengacara atau berdiskusi perihal politik. Firdaus juga sempat viral dengan statementnya ketika bersama dengan Rasman yang kala itu menyatakan memiliki ancang-ancang yang diduga adalah serangan balik untuk Loli Putri Nikita Mirzani, di mana Firdaus menceritakan tentang pengalamannya dengan kasus yang pernah ia tangani dan diduga mirip dengan kasus Loli dan Fadel, yang menurutnya si laki-lakinya nggak dipenjara. Menangani kasus yang sama, pembunuhan bayi juga, dan itu diproses ya? Iya, proses. Pada tahun 2016 saya ada nomor perkaranya ada di pengadilan Bekasi ya. Pada tahun 2016, kurang lebih 2016 atau 2017, saya menangani perkara pengguguran bayi seperti ini. Jadi laki-lakinya nggak dipidana, yang perempuan yang membunuh anak itu yang dipidana. Padahal dia di bawah tekanan si laki-laki ini. Jadi itu jadi jurisprudensi kita. Kalau itu sudah bisa saya ambil di pengadilan Bekasi, maka Fadel keluar, yang masuk Loli. Kalau Loli melakukan itu secara sadar, memakan pil, dia lakukan sendiri, maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dia. Nah itu. Terakhir, kami sedang ancang-ancang untuk melakukan permintaan satu upaya hukum yang tidak bisa saya sebut.
Aborsi itu yang pernah saya tangani identik dengan wanitanya yang melakukan, bukan laki-lakinya. Jadi ada jurisprudensi yang telah diputus oleh Pengadilan Bekasi yang akan saya ambil besok. Jadi kalau saya jurisprudensi sudah saya ambil, putusan pengadilan sudah utuh saya ambil, maka saya minta kepada Polres Jakarta Selatan untuk menangkap Loli. Dan mengeluarkan Fadel. Nah, sementara itu Besti, sebelum ramainya berita mengenai diduga telah ganti organisasi advokat, Firdaus juga baru-baru ini viral tentang ia kembali ricuh di ruang sidang kasus PIK 2 yang menurut Firdaus hal itu lantaran pihak seteru telah menyinggung bas advokatnya yang telah dibekukan. Sedangkan keberadaan Firdaus memang bukan sebagai kuasa hukum, melainkan untuk mendampingi timnya yang diduga telah menerima ancaman akan dilempar dari lantai 3 oleh pihak lawan. Itu diskriminatif yang mulia, itu diskriminatif. Saya punya kantor hukum berbarang hukum sendiri. Kamu tidak itu diskriminatif. Saya punya hak sini. Diskriminatif. Kantor hukum saya punya sendiri. Kantor hukum saya punya badan hukum sendiri. Tapi mereka menyinggung gue gitu loh. Pak, ini berdasarkan perintah Mahkamah Agung, Firdaus ini sudah tidak bisa sidang. Kau udah dibilang sama hakim, memang nggak bisa sidang tuh orang ada. Memang nggak sidang kan? Gitu loh. Kan gue duduknya untuk menjagain si Sabto dan tim gue yang lainnya. Tim pengacara yang gue bawa. Kan tim kantor gue kan gue bawa. Mereka minta kawal sama gue. Kenapa? Karena dia diancam 2 kali sidang tanpa gue, diancam mau dilempar ke itu sama rombongannya si Kojinudin sama si ini Edi Mulyadi. Saya nggak tahu Pak, saya mah pengacara kepala desa. Enggak, udah lempar aja, lempar dari lantai 3 mau dilempar. Nah Besti, dari sekian keviralan Firdaus Owiwobo, menurut kalian apa ya yang bikin Firdaus berpindah organisasi advokat lagi? Kalau sebelumnya di KAI ia dikatakan dipecat, terus pindah ke Vera di WPI, nah sekarang pindah lagi, kenapa ya? Apa karena dipecat lagi? Atau mau maju jadi gubernur? Atau mau fokus ngurusin aset gunungnya? Atau apa ya Besti? Isi jawaban kalian di kolom komen dan jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.